Lauqala limadinihi istari li abdan bima fi zimmatika fa fa'ala sokhadil muwakil wa bari'a al madin wa intalifa alal aujah. Yono wong ngomong ngangge wong sing punya utang. Misalnya Zaid punya hutang pada Umar. Umar mengatakan pada Zaid, Zaid, saya belikan baju dengan uang saya yang ada pada dirimu. Lalu Zaid melakukan, maka baju itu maka menjadi miliknya Umar dan otomatis hutangnya Zaid terhadap Umar ya lunas sesuai dengan harga baju. Walaupun akhirnya bajune niku ternyata rusak atau bagaimana ya sudah tidak ada tanggungan. Tidak boleh Umar mengatakan lakukan takon terus rusak ya tanggunganmu loh, tidak bisa. Saya membelikan iku wis jelas kanggo panjenengan, dene rusak ya tanggung jawab panjenengan. Utang ya tetep bebas, ngoten maksude. Ati bari al-madin minadan alladzi alaihi. Walaupun barang yang dibeli niku adalah rusak. Mbok rusak terus ceblok apa piye, gak sengaja utawa dicolong maling ngoten. Saged paham. Ati ana wong diutang. Misalnya Zaid punya hutang nang Umar. Terus Umar mengatakan, Zaid, saya belikan baju atau belikan apalah, mosok nasi apa sepatu dengan uang, dengan tanggunganmu terhadap saya. Dibayar dengan tanggunganmu terhadap saya. Nah, seperti ini sama dengan mewakilkan kepada Zaid untuk membeli barang yang sudah barang tentu nanti barangnya itu miliknya Zaid, miliknya Umar, sing punya hak. Walaupun toh akhirnya barangnya itu rusak, misalnya dicuri maling dan sebagainya, dan Umar Zaid lunas dari hutang yang telah menjadi tanggungannya. Demikian pula orang yang punya hutang seperti Umar ngomong wis aku tukokno sapi kayak kurban, engko sembelihan pisan, atau belikan sapi dengan uang yang ada di dirimu kanggo kayak kurban terus didukokno. Maka ya sapi ini ya miliknya Umar, bukan miliknya Zaid, dan uang yang ada yang menjadi tanggungannya Zaid ya lunas mboten mawon. Iku wa qala limadini alfik alal yatim alfulani kula yamin dirhaman min daini alladzi alaika fa fa'ala sakha wa bari ala maqala ba'duhum. Wong ini wis saya punya, kamu kan hutang aku. Sekarang setiap hari kamu beri makan anak yatim itu senilai 10.000. Nah, terus dilakoni sampai habis uangnya, atau sampai berapa utangnya 100.000 ya kur 10 kali ya. Nah, 1 juta berarti 100 kali. Kalau dia sudah meragut 100 kali berarti sah semacam ini, ya semacam ini sah dan dia bebas dari tanggungannya.
Walau qala li wakili bi azi bi baladi kaza wastari li bisa maniha kinan jazalahu ida wa fitarik abil maksud inta aminin min hakimin wa ghairihi. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya Umar ngomong nanti wakili nanti Zaid, tolong barang saya ini, sepeda motor saya ini kamu jual di daerah sana, di daerah Malang. Kemudian uangi hasilnya kok tukokno apa? Tukokno becak apa tukokno? Kono lawang apa ngono wis pokoke penting barangku iki pedaku iki dolen di Malang kono kok uangi hasile belikan sofa apa belikan kursi apa belikan becak, maka di sini diperbolehkan untuk menitipkan saman tadi atau menitipkan barang yang dibeli tadi di dalan, dititipno di dalan niku pikingin kepada orang yang amin. Idil amal ghairu lazimin lahu wa la taghririn minhu. Karena bagi wakil tidak berkewajiban untuk melakukan. Jadi ya terus didol notok mari didol samane dititipno kon kada mulih aku mohon kono ya ora apa-apa wisan. Oleh karenanya kalau di situ dia menjualnya tidak wajib membelikan barang yang telah dipesan tadi. Dan kalau dibelikan ya gak wajib balekno. Jadi misalnya mari motori tadi dibeli, dijual, kemudian dibelikan kursi, dijarno di kono kursi ini dititipno di Malang kono. Wis satu kono, landi yo di kono. Ora kok kamu mulih? Kamu tidak perintahkan bawa pulang kok. Yang penting kamu perintahkan untuk membeli, menjual dan hasil jualnya kamu belikan kursi, ya sudah saya belikan. Ya kamu ambil sendiri. Kenapa? Karena gak ada penjelasan diperintahkan untuk bawa pulang yang berarti membelinya saja nggak wajib. Kan wakil itu nggak wajiban dikongkon. Membelinya saja nggak wajib dan umpama membeli mengantarkan juga nggak wajib. Ngoten. Tapi ngoten niku mang walaisa lawratu saman haisula qarinata qawiyatan tadulu ala raddihi. Tidak boleh mengembalikan saman terhadap wakil. Mari didol terus duitnya dikekno nang wakil, itu tidak boleh kecuali ada qarinah memperbolehkan untuk dikembalikan. Nah, wong kon didol motor terus dikongkon-kongkon kursi kok malah tekok balekno duit iki piye. Nah niku bagi wakil yang diperintahkan itu tidak boleh mengembalikan saman karena tadi sudah dijelaskan disuruh membeli. Kecuali ada qarinah yang jelas dia menerima enggak apa-apa. Fa in fa'ala fa huwa fi dhamanihi, kalau ternyata dia mengembalikan saman terhadap wakil berarti saman tadi menjadi tanggung jawabnya wakil ketika terjadi kerusakan wajib mengganti sebelum sampai kepada maliknya. Niki masalah niki tok. Bahwa pinjaman itu wakil itu wakalah itu amanah. Kalau tadi diizini
sepeda motor ini kamu jual dan nanti hasilnya kamu belikan kursi. Nah kok setelahnya dijual nggak dibelikan kursi, tapi samannya dibawa pulang, dibawa ke pemiliknya, ke wakil ini. Karena membawa pulang ini tidak diizinkan, berarti mimbabil doman, bukan babil amanah. Doman kali amanah niku bedane nopo? Doman itu kalau terjadi kerusakan sengaja atau tidak sengaja wajib mengganti. Kalau amanah, apabila terjadi kerusakan tidak wajib mengganti kecuali gegabah. Ngoten lho. Niku anune. Di semua amanah ketika terjadi kerusakan, terjadi kesalahan, ini tidak kewajiban untuk mengganti, tidak wajib bertanggung jawab kecuali gegabah. Bapak jenengan ya duwe amanat untuk nanggung anak, ngurmati anak. Kalau ternyata anaknya salah, malah jadi bocah nakal, malah jadi bocah ora gelem ibadah, malah jadi bocah ya wis gak genah. Ini karena amanah, orang tua tidak mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah kecuali gegabah. Nah gegabahnya bagaimana? Anak ora dinyajekno, anak enggak di pondokno, anak enggak diarahkan. Nah ini gegabah. Tapi kalau orang tua itu sudah berusaha, wis di sekolahno, ya wis digolekno guru, ya wis diarahno, tapi kok panggah duablek, panggah enggak waras-waras, panggah. Ya sudah seperti itu. Ini termasuk ujian wong alim bukan ini. Buat apa ora? Kayak ngeten iki gak ada tanggung jawab, sudah berusaha kok. Niku amanah. Semua amanah napa mawon. Panjenengan nyekel duwite masjid, bendahara masjid niku amanah. Kalau terjadi kerusakan, terjadi kehilangan, tidak wajib ngijoli kecuali gegabah. Nah, gegabah ada orang akan nyumbang di masjid dengan menggunakan aku akan transfer tapi dikongkon jaluk nomor rekening terus dikongkon mengidat terus akhirnya malah duitnya hilang. Nah, seperti ini maka gegabah wajib ngijoli, wajib mengganti, atau penyimpanannya tidak semestinya di jarno dek di kotak jarno ora ditungguk ora di apa ya dijukuk uang, wajib ngijoli. Dek di dompet ora didelikno di lemari, dek di mbuh meja atau apa ilang, wajib ngijoli karena gegabah. Hati-hati. Sampeyan jadi takmir masjid, jadi bendahara masjid, duit disilih kancani, gak balik. Niku tetep wajib ngijoli bendahara. Bendahara wajib ngijoli. Kenapa? Karena gegabah. Kenapa kok gegabah? Sebab meminjamkan uang masjid itu tidak boleh. Yaitu menggunakan kemanfaatan barang masjid tidak kembali. Manfaatnya tidak kembali kepada masjid tapi kembali kepada orang lain. Itu enggak boleh.
Hanya kalau terjadi kehilangan semacam itu wajib tanggung jawab. Ngoten lho. Iku segala sesuatu pun masih nang bojo yo amanah. Semuanya yang model amanah itu tidak ada pertanggungjawaban kecuali kalau gegabah. Tapi yang doman itu panjenengan nganggo sandale kancane, gak roh lek sandale kancane, mara-mara digawe. Ini doman, tanggung jawab penuh. Kenapa? Karena memakainya itu tidak dilegalkan oleh syariat. Karena tanggung jawab kalau terjadi kerusakan baik itu disengaja atau tidak sengaja, gegabah atau tidak, maka wajib bertanggung jawab. Iku bedane ngoten. Demikian pula di dalam gosopan ini, ngoten niku kan gosopan. Gosopan itu tanggung jawab penuh lek ijarah. Ijarah itu kan diizinkan. Niku amanah. Nah, atau diizinkan tapi kepentingannya bukan kepentingan yang memiliki barang. Kepentingan yang mengambil, seperti Arya. Pinjaman. Sampai pinjam sepeda motor. Terjadi kerusakan baik sengaja atau tidak sengaja, tetap wajib mengganti. Di orang pinjam sepeda motor itu walaupun kalau terjadi kerusakan sengaja atau tidak sengaja tetap wajib mengganti. Loh kenapa? Karena yang memiliki motor menyerahkan motor datang panjenengan itu bukan ada kepentingan, ada kemanfaatan yang kembali kepadanya, tapi yang memanfaatkan yang pinjam. Berarti ini tanggung jawab penuh. Kalau tanggung jawab penuh terjadi kerusakan baik sengaja atau tidak sengaja wajib mengganti. Lho niki. Mulane lek delok saka niki panjenengan mendayo disuguhi wedang. Gelasé niku silian. Panjenengan mendayo disuguhi maem. Niku silian. Becek ngoten niku. Kan diwenehi mam. Praspanan niku silian. Ketahuilah kalau silian itu terjadi kerusakan bukan disebabkan penggunaan, walaupun di dalam waktu penggunaan baik sengaja atau tidak sengaja niku wajib ngijoli. Misalnya panjenengan disuguhi wedang terus kesampluk pecah, ini wajib ngijoli. Ing dalam hukum fikih niku wajib ngijoli. Nah, ya dene mengko wonge ngridani ora mboten usah kesane ya. Lah iku urusan lain kan ya. Urusan lain, tapi yang jelas aslinya kewajiban ngijoli. Nek panjenengan becek diwenehi mangan kae, pecah wajib ngijoli kan. Makanya supaya enggak wajib panjenengan harus minta ridho. Nah, jadi jaluk ridho nek sing duwe, lek ora ridho ya tetep kewajiban ngijoli. Ngoten. Beda lek panjenengan nang warung. Jadi napa to kok ngijoli iki nyilih kabeh. Lek panjenengan nang warung jaluk wedang. Niki gelasnya itu bukan silian.
gelas iki sewaan. Kenapa? Karena kita membeli wedang dengan dikasih gelas semacam itu, ini sudah ada nilai, sudah ada nilai dari harga belinya tadi, beli wedang niku. Niku lek rusak, pecah, kalau tidak sengaja gak wajib ganti, lek sengaja ya tetap wajib. Itu beda. Lu bedanya apa? Kalau dipinjam, kalau tadi disuguhi kok kewajiban ganti, baik sengaja atau tidak. Tapi kalau di warung tidak wajib mengganti, kecuali gegabah. Karena kalau di warung itu nyewa. Kita datang terus lungguannya barang itu ya nyewa saja. Lungguan itu menyewa, terus gelasnya itu ya nyewa, piringnya ya nyewa. Mulane lungguane niku rusak ya ora wajib mijoli, coba gegabah ya padha diwokrok-wokrok ya wajib mijoli. Ngoten. Mangan nggih ngoten, mangan coto di warung. Terus akhirnya terjadi kerusakan, mangkoke pecah. Iku lek gegabah kewajiban mijoli, lek gak gegabah mboten. Kenapa? Karena di sini amanah. Loh, kenapa kok amanah? Karena menyewa. Kita membeli barang termasuk semacam itu berarti padha karo nyewa sak barang. Ngoten. Pun. Wa man da'ana wakilul qabdi, wakilun li qabdi ma ala zaidin min aidin aw dainin lam yalzamhu addafu ilaihi illa bi bayinatin bi wakalatihi. Walakin yajuzu addafu lahu in saddaqa bi da'wahu. Panjenengan duwe nyilih motore wong. Terus ana wong ngaku-ngaku wakil sing duwe motor njukuk motor nang jenengan. Ati panjenengan duwe nyilih motore wong. Terus mari ngoten wonten tiyang dugi dhateng panjenengan ngaku-ngaku disuruh yang memiliki motor niku ngambil motor. Niki tidak kewajiban untuk menyerahkan kecuali ada bukti, ada saksi kalau dia itu memang disuruh. Dan kalau ternyata memberikan kepada orang yang ngaku yang wakil, terus sing duwe ingkar dan sumpah lek gawe gak makilno, lek barange si enek ya dijukuk, lek gak enek ya harus minta ganti terhadap sing njukuk lan terhadap sing disili. Mulane aja gampang-gampang berarti tertipu. Nanti panjenengan gadah aku nyilih motor kok Zaid. Nah, terus Umar teko lek Jalil dikongkon Zaid cukup motori nang jenengan. Berarti Zaid roh lek jenengan milih motor nang Umar mang. Nileng Zaid Umar roh lek jenengan nilai dek Zaid. Lah kok panjenengan culno, akhirnya ya amblas hilang. Nah ini bagaimana? Dan ternyata si yang pemilik tadi Zaid ngakoni, "Lho aku ora ngongkon kok." Ya wis. Wis iki punan.
bersumpah kalau tidak menyuruh Umar ngambil motor datang jenengan. Berarti tetap panjenengan punya tanggungan datang Zaid sing duwe mau. Alah, wong iki nyeleh motor iki karena gak duwe motor, malah dikongkon nyukokno motor wong. Lah mulane sing hati-hati, aja diculno kalau bukan yang memiliki. Walaupun dulure, walaupun misalnya karena panjenengan mengambilnya itu tidak, aku minjamnya tidak kepada misanane, tidak kepada orang lain, tapi kepada siapa yang memiliki itu, walaupun anaknya lah. Jangan. Karena kalau nanti ternyata yang ngambil itu tidak suruhan dia terus curang, panjenengan tetap kena wajib mijoli. Nah, cuman panjenengan iso njaluk ijol lagi sing njukuk wau. Lah iku lho wong mlayu wae. Dadi sing duwe sing Zaid niku kenging njaluk ten jenengan, kenging njaluk nang wong sing gawa mlayu mang. Lah sing gawa mlayu mang salah ketemu sak motore ya. Ya lek wong isih enek, barang isih enek dijaluk penak, lek wis gak enek ini. Nah, kalau sudah habis, kalau dijual bagaimana? Niki lek didelok dijual lek nang polisi, aku ditangkap polisi wis pok kemalian. Kalau sudah dijual, maka si Zaid pemilik motor bisa nagih kedua-duanya. Nagih datang panjenengan selaku peminjam, nagih kepada si Umar karena menjual barang tanpa izin. Nah. Tapi kalau si Umar sudah bayar ya lunas jenengan. Tapi lek Umar gak bayar panjenengan tetap berkewajiban bayar. Nah, terus urusannya mangke panjenengan karo Umar. Lah dilapor polisi gak gelem bayar, entek wis mbok. Lha niki hati-hati sing kaya ngeten iki anune. Wala rujual gharim alal akhar bi anna madlumun bi zamihi. Kemudian li'anna al-gharim madlumun bi zami nafsihi li ghairi akhari bisa babi ingkar musahik al-wakalah wal madlum la yarji'u ila ala zalimihi. Lajeng ketika nanti wala ruju'alil gharim alal akhar wong sing ngijoli, misale panjenengan ngijoli, niki tidak diperbolehkan untuk napa namine jaluk. Kok niki gak oleh jaluk nangge Umar yang mengambil tadi, gak oleh jaluk ganti. Kenapa? Karena dia itu karena dia niku orang yang mazlum, orang yang aku didolimi oleh Malik itu lah sih. Wah iki aku diapusi karo Malik. Lho lek panjenengan ngokok ngrasa lek Malik ngapusi, berarti panjenengan sing dolimi ku adalah Malik, ya ora oleh njaluk ganti. Tapi kalau panjenengan niku wau nyono sing dolimi jenengan niku adalah Umar, ya oleh njaluk ganti nang Umar. Sekarang ngoten tok. Intine wong sing dizalimi tidak boleh membalas kecuali kepada orang yang menzalimi. Dan dengan
perkara yang ia zalimi. Ini penting. Orang yang dizalimi tidak boleh membalas kecuali kepada orang yang menzalimi, tidak boleh dibebankan pada lain orang. Di antara nih, gini bang, termasuk contoh liya niki panjenengan nang masjid terus kelangan sandalnya dijukuk karo wong. Di sini tidak diperkenankan panjenengan jukuk sandal sakarepe dhewe. Ora kena jukuk sandal-sandal sing enak niku walaupun elek. Saged paham? Di sana diri jenengan niku ilang. Tidak boleh ngambil sandal yang ada di situ. Kenapa? Karena panjenengan ikut dizalimi, bisanya balas hanya kepada yang menzalimi. Siapa yang menzalimi yang mengambil sandal jenengan? Karena yang zalimi niku adalah orang yang ngambil sandal jenengan, maka tidak boleh panjenengan ngenzalimi ganti zalimi lagi orang lain. Bahkan nang anake dhewe ora oleh. Panjenengan dizalimi karo si Suta, terus marono cukup barange anake Suta ya ora oleh. Ya hanya kepada si Suta tok. Kenapa? Pelanggaran niku wong sing dizalimi tidak boleh membalas kecuali kepada yang menzalimi, tidak diperkenankan membalas kepada orang lain. Orang liya kok ora melok-melok apa-apa kok kena dianu. Iki kadang ngoten panjenengan diapusi kalih bocah. Mbok motore dijukuk utawa napa. Terus panjenengan muring-muring nang wong tuane niku ora oleh. Ton njaluk ijol nang wong tuane ya ora oleh. Lho kenapa? Wong tuane niku ora melok-melok. Wong tuane niku gak bisa, gak ikut menzalimi, jangan dibentak-bentak. Anake sampeyan ngene. Lah ya masih ono anake lho. Wong tua ya mosok ngizini toh. Orang tua tidak mengizini, orang tua juga tidak menyuruh. Jika terjadi kesalahan anak jangan dilempahkan pada orang tua dan juga jangan tekan orang tua harus mengganti. Ya mergo urusane wis beda, tek anak ya tek anak, tek wong tua ya tek wong tua ngoten lho. Nah ini kadang-kadang terjadi semacam niku. Sing wedok ndek utang, sing lanang gak melok-melok terus sing dilakake sing lanang ya ora oleh. Atau sing lanang ndek utang sing ditagih sing wedok sing diseneni sing wedok ya ora oleh, ora melok-melok kok. Lho pondone sing wedok kasing lanang ora iso, pondone wong lanang ya panggah wong lanang, pondone wong wedok ya panggane wong wedok. Gak bisa orang rabi niku pondone melok rabi ndak bisa. Ya hanya saja golek salah sijine mati ngono lho oleh warisan. Mek niku tok. Dadi gak bisa bondo niku melok rabi. Tekmu tekku tekku tekmu ya ora iso. Lah, wajibane hanya bagi wong lanang ngekeki nafkah nggih wong wedok sesuai dengan kadar kemampuan. Lek sugih niki rambut segampangan 14 kilo. 14 on, 1 kilo petang on bendina. Turah gak turah ya iku. Kurang ya apa gak iku. Lek sugih, lek melarat 7 on. Sedina 7 on tok lek melarat. Plus lawuhe. Wis niku tok pun.
Ati umpama sing lanang di mobil sing wedok gale nyilih ya gak masalah, ora melok-melok duwe ah. Itu cara fikih. Cara fikih. Mulane fikih itu jangan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Fikih ini digunakan berbicara ketika dalam waktu berebut, persengketaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari niku yang didahulukan adalah akhlak. Yang didahulukan adalah akhlak. Akhlak itu pertimbangannya 3 hal atau 2 hal. Siji pantes, nomor 2 syariat. Gak melanggar syariat, nomor 2 pantes. Walaupun toh cara niki lek mobilku cara murah oleh, iku ya oleh, tapi ora pantes. Ngoten berarti gak akhlak. Pantes tapi melanggar ya ora oleh. Dulure ayu-ayu wedok sualami kabeh kan ya pantes ae. Tapi melanggar syariat ya ora oleh, ya. Ngoten. Yes, iku pertimbangane. Cileke akhlak pertimbangane siji pantes, yakni menurut akal niku pas pantes. Nomor 2 syariat. Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad yang dipahami oleh para ulama melalui Quran dan hadis, baik secara nason, secara nas, secara tekstual atau istimbaton secara kontekstual. Nah, syariat niku terkumpul dalam 3 hal. Nopo? Akidah, fikih, tasawuf niku syariat kabeh. Akidah, fikih, tasawuf. Lauqala ana wakilun fi bai'in au nikahin wa saddaqahu man yu'amiluhu sahha al-aqdi. Falau qala ba'dal aqdi lam yakun wakilan lam yultafat ilaih. Weh. Dienek wong. Iki cara fikih niku urusane lahir, njaba. Wonten tiyang ngaku-ngaku lek dhek dadi wakil dalam menikahkan seorang putri. Akhirnya calon suami percaya kalau dia itu sebagai wakil atas pengakuannya tersebut. Setelahnya dinikahkan, nah, wis mari akad terus ngakoni lek aku iki duduk wakil, aku ora dikongkon. Aku ora aruh bapak iki sapa. Niki lam yultafat, wis gak ditoleh. Gak ditoleh itu bagaimana? Berarti ya tetap sah nikahi. Berarti boleh akad nikah, akad bek dan sesamanya hanya karena percaya bahwa itu adalah wakilnya. Lalu ketika setelahnya akad, apabila wakil tersebut membohongkan diri, misalnya saya tidak diizini, ini gak ada pengaruh. Wa in wafaqahu, walaupun sing suami yang percayai,
tetap gak ada pengaruh di dalam masalah hukum lahir, sah mawon. Lho kenapa? Di anami hakon dil muwakil ila angkoma al mustari bayinatan bi ikrari anau lam yakun ma'zunan. Kecuali kalau memang dia itu memberikan saksi kalau dia bukan diizin. Ila an aqama al mustari bi bayinatan bi ikrarihi anau lam yakun ma'zunan lahu fi dzalikal aqdi. Fayu asyrubi kalau dia itu membawa saksi yang menyaksikan bahwa dia telah ikrar, dia telah mengakui memang bukan orang yang diizini karo waline untuk ngakati. Niki ya ngeten nggih. Nek ana saksi ya akhirnya bisa ngelapeti lek ngono akate dibatalno. Loh. Selama tidak ada dituntutan ya sah. Gak ada pencabutan ya sah. Zaman sakniki niki terjadi nih kayak ngeten niki sak pirang-pirang. Mergo zaman fitnah. Niku pernah terjadi wonten Malang, daerah Gadang. Seorang putri wis kadung tir padha irenge sir padha senenge. Tapi dijaluk ora oleh karo pake. Ngoten. Sing wedok kan ya mumet krana karo bapake. Gak oleh gak diizini. Ya mbuh alasane piye ora ngerti. Namun lari biyen niku mungkin pun beres to niku lek bapake gak setuju, mboke gak setuju kan wis nut gak gelem ora apa-apa. Ya sakniki panggah nguber. Masalahnya wis kadung cinta dulu. Akhirnya mereka yasa nang KUA kalau ayahnya telah mengizini. Nah, dalam rekayasanya itu dia menemui tukang becak. Ya dikandani, mengko lek ditekoki ngene, japong ngene sampean tak aku bapakku. Anake sampean sakmene iki nomor sakniki, nomor sakmene. Jenenge sampean iki dibayar. Gelem kok tukang becak sing penting nyebut gawe, penting oleh duit. Terus asli akhirnya mewakilkan dengan pakai telepon bagi KUA ya menerima taukil dari waline karepe mangsane KUA niku wis ora ngerti kok. Terus ditekoni anak sampean pinten niki nomor pira iki jenenge sapa ya paham kabeh masale mesti dite kok. Terjadilah dinikahkan. Dengan atas nama wakil dari wali, padahal duduk wali ini. Cuman teng mriko, ya lek teng mriki, mestine ngriki. Niki sah, pernikahan sah. Selama tidak ada saksi kalau itu bukan wali, bukan walinya. Jadi gak enek sing gugat. Niku sah. Tapi ketika sing kula aturaken ten Malang niku digugat. Sing gugat waline enggak rumangsa makilne kok diakatno anake dituntut KUA-ne. Terus akhirnya mulai dari situ taukil pakai telepon enggak boleh. Harus ada hitam di atas putih, harus pakai surat hitam di atas putih bermaterai. Jadi jangan disalahkan KUA bahwa KUA gak ngerti hukum, jangan. Lek secara hukum oleh taukil dengan pakai telepon boleh. Tapi
urusan negara bukan boleh dan tidaknya, tapi nanti dituntut bukti ini. Makanya bisa menikahkan dengan atas nama wakil ketika nanti sudah ada surat resmi dengan bermatrai baru gelem. Nah, niki masalahnya terjadi ini kayak ngoten. Niki jan saat niki pinter-pinter. Nah, kadang orang itu wis kan wong tir padha irenge, sir padha senenge pun kadung cinta, akhirnya merekayasa bagaimana bisa mendapatkannya. Sing penting diagati karo KUA, nek surat kok KUA niku bicarane ngoten. Direkayasa semacam itu. Masya Allah. Kayo enak. Yo enak ae. Niki untuk hukum dohir niku mboten napa-napa. Tapi ketika ada saksi yang digugat nggih pun. Mergone di dalam masalah akad niku di samping asli ini melihat dari nafsul amri. Melihat saka nafsul amri. Akan tetapi di dalam masalah urusan sah dan tidaknya sebuah akad, termasuk akad nikah, niku dicukupkan dengan sesuai iktikotnya, anggapannya sah ya sah, anggapannya gak sah ya gak sah. Mulane ketika ono hakim memberikan hukum menikahkan atau menolak berdasarkan dengan saksi, ternyata saksinya niku zur, saksinya ngabusi. Misalnya nikahno si fulan, si fulanah dengan fulan, berdasarkan saksi bahwa fulanah niki sudah ditolak, sudah habis iddah. Ternyata durung. Niki talah dohir nggih panggasah. Utawa niku mang berdasarkan niku wau lek sing nikahaken hakim kaya KUA berdasarkan ana wong ngaku lek niku waline terus nikahaken berdasarkan pengakuan niku wau ternyata duduk waline. Niki lek sing nikahno hakim tetep sah zahiran wa batinan. Berarti kepala KUA niku sah. Atau sebaliknya gugat cerai. Biasanya niku ketika istri mengajukan gugat cerai, terus si suami dipanggil. Kalau si suami dipanggil 2 kali tidak datang, niki langsung diputuskan oleh hakim dijadikan tolak 1. Nah ini bagaimana si suami gak nolak? Untuk kasus pertama tadi di dalam menikahkan walaupun toh waline palsu, gak ngerti niki tetap sah. Sebab hakim itu sebenarnya sudah jadi wali dengan wali wali umum. Karena sah berarti tidak karena wali umum sah untuk menikahkan. Nah, karena sah menikahkan juga sah untuk menolak. Karenanya ketika suami dipanggil gak datang, akhirnya dibenarkan kata-kata istri bahwa si suami gak tanggung jawab. Padahal sebenarnya tidak. Terus dipegat, ya jadi. Walaupun suami tidak menjatuhkan tolak. Setelahnya dijatuhkan oleh hakim 1 ya sudah jadi.
Ini nggak bisa diganggu gugat mana bisa. Loh, suami gak nolak ya. Nolak gak nolak, tapi kalau sudah dijatuhi oleh hakim, ini sudah jadi karena hakim itu punya wilayah untuk mengakatkan, juga punya wilayah untuk memutuskan. Cara gampangan, engkau yang bundeli, kau yang mengudari, kau yang menyalakan, kau yang memadamkan. Ngoten, niku hakim ngoten. Mulane biasa nek sing aku sama saat ini walaupun hakimnya tetap penak-penak, baik dari duit tetap penak. Sing mek lanang, wis ora seneng karo sing lanang wis dipegatno dengan alasan mbuh sing lanang gak tanggung jawab sing serangan apa, yang jika diputuskan apa itu namanya hakimnya dikai duit, prosedurnya kayak surat tapi suratnya ora dikekno nang suami. Mbok ditangsangno ndi. Akhirnya jadi pegatan, gampang semacam ini kisah niku. Sah. Betul biasanya biasanya niku suami dengan kasus dipanggil niku ora tau enek sing gelem teko. Lah ora teko ya wis dadi. Pun niki bapak kalah habis. Pun wonten sing ditangletaken walaupun tidak dalam bab niki. Bab niki itu angel loh. Kan lek angel nggih mboten, tapi nggih perlu kita mengerti yang semacam niku. Wonten sing tangletaken mboten? Nggih. Mboten enten. Sesebab bicara. Mboten enten nggih pun Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.